Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Radita Dwi Anggraini dengan NIM 1312187. Pada sesi hari ini saya akan mereview tentang hukum cyber. Hukum cyber erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penegakan cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju. Secara tidak langsung, perkembangan cyber law di dalamnya turut maju. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana, maka cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencurian uang dan kejahatan terorisme. Kehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi, maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi ini diantaranya 1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi ini diantaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Cyber law atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. Undang-Undang ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Secara garis besar, terdapat 5 pembahasan cyber law di setiap negara, yaitu 1. Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. 2. Online transaction, yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, hingga pengiriman barang melalui internet. 3. Right in electronic information, mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. 4. Regulation information content, perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet. 5. Regulation internet contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restribusi ekspor-impor, kriminalitas, dan yuridisi hukum. Ada beberapa asas cyber law yang biasa digunakan, yaitu 1. Subjective territoriality. Hal ini menekan bahwa
keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. 2. Objective territoriality menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. 3. Nationality menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. 4. Passive nationality menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. 5. Protective principle menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang digunakan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan jadi korban adalah negara atau pemerintah. 6. Universality. Asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penegakan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.